Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arigawati, SEAK MSc CPRBA. Saya dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang memperlihatkan pembelajaran yang meliputi 3 aspek, yaitu delivery, interaction, and assessment. Dalam video ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan bobot 3 SKS pada semester 1. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini berupa perkuliahan tatap muka tugas mandiri yang berbasis PBL atau Problem Based Learning. Di akhir mata kuliah, terdapat asesmen pembelajaran sebagai penilaian pada pembelajaran hari ini. Adapun penilaian di dalam perkuliahan ini terbagi menjadi 4 poin. Di antaranya 1. Kehadiran 15%, 2. Tugas 20%, 3. UTS 30%, dan 4. UAS 35%. Berikut ini contoh proses pembelajaran pada mahasiswa untuk perkuliahan pengantar akuntansi 1 dengan topik pembahasan persamaan dasar akuntansi. Oke. Baik, di sini saya akan menyampaikan perihal CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Baik, pertama yaitu ada akuntansi bisnis, pokok bahasannya. Kedua ada transaksi dan persamaan akuntansi. Ketiga ada transaksi dan akun. Keempat mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Kelima mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Baik, CPNK pada subjek pokok bahasan akuntansi bisnis di mana mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi akuntansi dalam dunia bisnis serta memahami jenis-jenis organisasi bisnis dan penggunaan laporan keuangan. Kedua, pada pokok pembahasan transaksi dan persamaan akuntansi, CPNK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis dampak transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi dan menyusun persamaan akuntansi secara tepat. Ketiga, transaksi dan akun, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis akun, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dan memindahkan ke buku besar secara benar. Keempat, pokok bahasan siklus akuntansi perusahaan jasa, CPNK adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan seluruh tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa hingga penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, pokok bahasan pada siklus akuntansi perusahaan dagang, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan akuntansi perusahaan dagang maupun penyusunan dan menggunakan metode sistem periodik maupun sistem perpetual. Baik, setelah CPNK yang sudah saya sampaikan, saya akan menjelaskan perihal CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Baik, yang pertama yaitu CPL pengetahuan, mampu memahami dan menerapkan konsep dasar akuntansi dan pelaporan keuangan dalam konteks entitas bisnis. Yang selanjutnya, CPL psikomotorik atau keterampilan umum dan khusus, mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus akuntansi. CPL yang selanjutnya, atau afektif maupun sikap, menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian. Baik, setelah tadi disampaikan CPL, CPNK, dan selanjutnya adalah mengenai deskripsi mata kuliah pada mata kuliah pengantar akuntansi umum. Maksudnya pengantar akuntansi 1. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar mengenai akuntansi sebagai pengantar untuk mempelajari lebih lanjut akuntansi keuangan dan bidang-bidang pengetahuan lainnya yang terkait dengan akuntansi. Pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah membahas akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang dalam bentuk skala kecil. Baik, sudah dijelaskan dari mata kuliah, selanjutnya adalah materi pembelajaran atau pokok bahasan. Yang pertama, ada akuntansi dan bisnis. Yang kedua, transaksi dan persamaan akuntansi. Yang ketiga, transaksi dan akun. Dan yang keempat, siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan yang terakhir, siklus akuntansi perusahaan dagang. Baik, selanjutnya berikut ini adalah proses pembelajaran mata kuliah di kelas untuk materi pengantar akuntansi dengan topik pembahasan persamaan dasar akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah
Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul untuk dalam proses pembelajaran baik antara dosen maupun mahasiswa. Yang dimana sebelumnya kita sudah membahas materi yang sebelumnya, yaitu mengenai pengetahuan akuntansi, siklus akuntansi, maupun penyesuaian. Jadi, apa yang Ibu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester ada di kontrak pembelajaran, yaitu pada persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya dan kita lanjutkan pada hari ini, kita ulangi kembali. Oke. Sudah pada buka buku semuanya? Oke, sekarang kita lihat ke papan layar di depan. Oke, sebelum kita mulai di awal mengenai persamaan dasar akuntansi, kita back dulu sebelumnya mengenai accounting atau akuntansi. Oke, jadi teman-teman harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan akuntansi atau nama lain yang adalah accounting. Oke, akuntansi. Kira-kira siapa yang akan menjawab apa pengertian dari akuntansi? Good job, Salwa. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Oke, menurut Salwa adalah akuntansi adalah sistem informasi yang mencatat dan mengkalkulasikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, good point Salwa. Selanjutnya, one more. Oke, Deanggi. Akuntansi yaitu suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan. Oke, pencatatan, penggolongan, penganalisaan, dan pengikhtisaran. Selain dari Deanggi, ada lagi? Pengertian akuntansi itu seni pencatatan, pengelolaan, pengikhtisan, dan pelaporan atas suatu transaksi yang dilakukan di umum. Oke, seni pencatatan, penggolongan, apalagi pengikhtisaran. Intinya adalah akuntansi adalah seni. Seni apa? Seni mencatat, mengkalkulasi, mengikhtisarkan, sama juga menggolong. Yang namanya akuntansi pasti dalam tersebut ada yang namanya sistem informasi. Sistem informasi akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Good job. Ada pihak-pihak internal maupun eksternal. Oke. Kalau dia pihak internal, siapa dia? Manajer. Oke. Kalau pihak internal. Kalau seandainya dia pihak-pihak eksternal, siapakah dia? Investor. Good job. Lanjut. Kreditor. Apa lagi? Pemerintah. Pelanggan atau kas? Lanjut, ada lagi? Pemasok. Delas. Apa yang terakhir? Yang terakhir yang pernah kita sampaikan pada minggu pertama, pada kontrak perkuliahan yang ada di rencana pembelajaran semester. Serikat Oke. Nah, dari pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders, kadang-kadang mereka butuh informasi laporan keuangan. Contoh, serikat buruh membutuhkan informasi laporan keuangan gunanya buat apa? Ada yang tahu? Serikat buruh, misalnya pegawai pabrik nih, ya kan? Dia membutuhkan informasi laporan keuangan di perusahaan yang dia bekerja. Kira-kira fungsinya apa bagi mereka? Good point. Buat mengetahui gaji. Yes. Kalau investor, apa fungsinya dia mengetahui informasi laporan keuangan? Untuk pelaporan. Good point. Untuk Nah, jadi berbagai macam pihak-pihak berkepentingan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Oke, itu adalah intermezzo kita yang ada di posisi minggu lalu sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester pada kontrak pembelajaran. Oke, sedikit. Akuntansi. Akuntansi pasti punya yang namanya Bapak akuntansi. Siapa dia? Luka Pasiyoli. Good point. Kalau orang yang bernama Luka Pasiyoli, negara Italia. Oh, Inggris. Oke, ada Luka Pasiyoli, Bapak akuntansi berasal dari negara Italia.
Dan pada tahun berapa? 14, Pak. Good point. 14, 9. Oke, jadi itu adalah hal-hal kecil yang ada di posisi akuntansi. Oke? Oke? Ya. Nah, pada di posisi akuntansi kita juga mengenal jenis-jenis baru. Oke. Siapa yang mengetahui apa yang dimaksud dengan perusahaan? Come on. What is the meaning company? Oke. Badan usaha apa nih? Udah badan nggak pakai usaha? Perusahaan perseorangan. Itu nanti jenis-jenisnya. Apa yang dimaksud dengan perusahaan? Yes? Suatu usaha Berbentuk badan hukum maupun baik berbentuk badan hukum maupun tidak, lalu yang didirikan dan beroperasi untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya keuntungan atau laba dengan melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Biasanya keuntungan atau laba pasti otomatis ada transaksi, betul ya? Maupun barang atau jasa. Oke, good point. Siapa namanya? Novia, nambah lagi poinnya. Oke. Pokoknya akuntansi itu harus tahu dulu pengertiannya apa. Terus harus tahu dulu pengertian dari perusahaan. Good. Sekarang lanjut kita ke jenis-jenis perusahaan. Siapa yang mengetahui jenis-jenis perusahaan? Saya Ya. perusahaan perseorangan, Iya, terus? persekutuan, Oke. terus perseroan terbatas. Oke. Ada perusahaan Orangan, ada apa lagi? Persekutuan, ada perseroan atau PT ya? PT ataupun korporasi. Oke, itu jenis-jenis perusahaan. Nah, lanjut, ada lagi tuh. Udah ada jenis perusahaan, ada lagi jenis-jenis usaha. Ada usaha bagus. Usaha good. Poin lanjut jelas. Usaha Oh my God. Berarti buku dibaca ya? Nggak mungkin nggak dibaca kan di rumah? Oke, bagus. Next question. Lanjut. Kita yang hari ini kita mempelajari dengan persamaan dasar akuntansi, fondasi keuangan bisnis. Oke? Yang namanya akuntansi, the endingnya itu harus kalau dia nggak balance berarti nggak itu yang namanya balancing. Oke. Lihat, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi pasti dia punya geng atau namanya adalah sekutu. Baik dari posisi yang ada di laporan neraca. Betul ya? Oke, kira-kira siapa yang mengetahui berapa banyak unsur-unsur laporan keuangan? Come on, it's no. Laporan keuangan ada berapa? Cantik. Yes, Dianggi. Good point. Oke. Tepuk tangan dong. Berarti Dea Anggi sudah mengetahui apa saja jenis-jenis laporan keuangan atau unsur-unsur laporan keuangan. Dia menyampaikan ada laporan neraca, and then laba rugi, laporan perubahan ekuitas, and then arus kas, and then adalah CAL, catatan atas laporan keuangan. Atau dulu selain CALK adalah catlap. Kalau dulu versus lama adalah catlap, catatan atas laporan keuangan. Kalau sekarang diganti CAL. Good point. Next, lihat ke depan. Yang namanya persamaan dasar akuntansi pasti dia akan terconnecting dengan sistem pencatatan keuangan. Betul ya? Jikalau kita sudah mempelajari namanya laporan neraca, betul? Ada posisi aktiva maupun posisi pasif. Betul kan? Ada aktiva, ada Oke. Next slide. Lihat. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan dasar akuntansi, kita harus mengetahui yang namanya kesehatan bisnis,
dasar pembukuan maupun transparansi. Maksudnya bagaimana ini? Kesehatan bisnis. Ya dong, yang namanya berbisnis kita berarti ada suatu berusaha dong. Ada yang namanya transaction. Betul ya? Ada transaksi untuk melihat atau mengetahui kondisi keuangan perusahaan klien. Kita mau kerjasama atau MOU dengan PTX atau PTY, kita harus tahu kondisi keuangan perusahaan klien. Oke, lihat. Mengukur dan melacak kondisi finansial perusahaan secara real time. Oke? Jadi kita benar-benar melacak kondisi perusahaan secara real time. Next. Ada di sini adalah dasar pembukuan. Sudah kita melihat kondisi keuangan, kita harus juga mengetahui pencatatan pada proses Oke ya. Dan dipastikan seimbang. Tidak mungkin kalau kita mencatat pembukuan itu tidak bagus. Guys, transparansi. Oke, transparan. Udah ada namanya kesehatan bisnis, pembukuan, ada Oke. Apa yang disampaikan? Menyediakan gambaran jelas pastinya sumber daya dan keuangan. Transparansi. Kita punya yang namanya laporan keuangan tidak mungkin ditutupi. Pasti harus kita Good point. Kalau dia laporan keuangan kita tutupi, tanda tanya dong. Apakah itu laporan keuangannya secara real atau tidak? Nah, gitu ya? Oke. Next. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak Dea Anggi, ada berapa jenis-jenis laporan keuangan? Ada tadi sampaikan 5 laporan keuangan, betul ya? Dan di sini ada 3 elemen kunci. Oke, 3 elemen kunci yang tadi saya sampaikan. Ada di laporan neraca, siapa aja? Aset, liabilities, dan ekuitas. Itulah 3 kunci pada posisi persamaan dasar akuntansi. Walaupun kita sudah banyak belajar pada posisi minggu lalu yaitu mengenai apa itu akuntansi, betul dong? Apa itu siklus atau siklus akuntansi, dan kita harus tahu juga yang namanya persamaan dasar akuntansi. Kita jauh juga harus namanya perusahaan dan sebagainya. Perhatikan, siapa yang mau ke depan, kira-kira kunci dasar utama, rumus dasar persamaan akuntansi adalah, good point Salwa, coba ke depan. Tidak boleh bawa buku, tapi silakan ke depan. 1. Kan sudah disampaikan 3 elemen aspek terpenting. Oke? Ada aset, ada liabilities, dan ada Oke, kita lihat Salwa mengerjakan. Apakah Mbak Salwa betul-betul dia mengetahui dan belajar di rumah? Kita lihat. Perhatikan. Oke, tadi sudah dipaparkan di depan. Ada 3 elemen kunci pada posisi rumus dasar persamaan akuntansi. Mbak Salwa mencatat, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Salah apa betul? Saya ulangi lagi, betul apa salah? Oke, good point Salwa. Kalau seandainya rumus persamaan dasar akuntansi, saya putar balik nih. Sekarang ada di posisi K. Siapa yang mau ke depan? Oke, silakan. Oke, perhatikan, mbaknya K itu kewajiban ya, cumanya sekedar inisial. Oke, perhatikan temannya ke depan. Kalau nanti temannya mencatat salah, kita ganti O. Oke. Perhatikan. Ini adalah 3 elemen terpenting. Betul dong? Ya betul. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Oke, kalau Kak kita taruh di depan, bagaimanakah rumusnya? Berarti aset sama minus ekuitas. Betul apa salah? Oke, betul. Good point buat Mbak Puri. Lanjut. Ini sudah selesai. Kita mainkan E atau ekuitas. Siapa yang mau baju ke depan? Oke.
Perhatikan di depan. Ini sangat simple, tapi kalau tidak diperhatikan bisa ngeblank otak kita. Perhatikan apakah betul atau salah. Oke, terima kasih. Lihat, aset sudah kita pakai atau kita pergunakan. Ada lagi yang namanya kewajiban. Lanjut, kita mainkan ke sini adalah ekuitas. Kalau ekuitas kita pakai berarti aset minus kewajiban. Oke, good point. Tepuk tangan dong. Berarti belajar selama ini nggak sia-sia mengenai pelajaran atau mata kuliah pengantar akuntan. Nah, kalau kita tidak mengetahui rumus dasar persamaan akuntansi, bagaimana kita mau lanjut pada posisi jurnal? Rumus saja nggak mengetahui, bagaimana ke jurnal? Betul ya? Kalau rumus sudah mengetahui letak posisinya ada di mana dan itu betul, insya Allah kedepannya posisi jurnal juga harus Sebelum masuk ke jurnal kita harus tahu dulu yang namanya saldo normal. Betul dong? Kalau cash atau kas, saldo normal di mana? Piutang, saldo normal di mana? Utang di mana? Modal di mana? Itu harus tahu. Bagaimana tidak tahu? Yang namanya saldo normal masing-masing akun. Lalu teman-teman membuat jurnal umum pada posisi transaction atau transaksi. Betul ya? Berarti ini A, K, dan E betul semua? Oke, berarti good point. Coba sebutkan namanya tadi siapa yang pertama? Salwa. Yang kedua? Uri. Yang ketiga? Tepuk tangan dulu dong. Oke, lihat. Udah tahu rumusnya, berarti harus tahu pengertian masing-masing aset, kewajiban maupun ekuitas. Perhatikan, aset, kewajiban, berikut ekuitas. Harus mengetahui pengertian. Apa sih itu aset? Apa sih itu kewajiban? Ataupun apa sih sebenarnya adalah ekuitas? Oke, sekarang kita communication again. What is the meaning asset? Good point. Aset adalah sumber daya yang dikuasai dan dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Betul apa salah? Wah, tepuk tangan dulu dong, Mbak Dea Anggi. Salah, mohon maaf, Mbak siapa? Mbak No. Oke, aset adalah sumber daya Oke, lanjut kita ke kewajiban. Siapa yang akan mau berbicara kewajiban? Oke, silakan. Kewajiban adalah liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain sebagai akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya akan mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan. Contohnya liabilitas adalah utang atau utang pajak dan pendapatan yang diterima di muka. Betul apa salah? Good point. Lanjut terakhir. Belas. Ekuitas. Yes, Anggi. Ekuitas atau modal merupakan dana yang dimiliki pemilik yang diinvestasikan kepada perusahaan dengan tujuan untuk dapat beroperasinya perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Komposisi modal terdiri dari modal sendiri, modal saham, dan retained earning. Oke, agak panjang ya. Berarti kalau yang namanya the last question adalah ekuitas, klaim atas pemilik perusahaan. Oke, udah tahu ya. Aset sudah diketahui, kewajiban sudah diketahui maupun ekuitas. Oke, lanjut. Oke, ini adalah rumus persamaan dasar akuntansi yang tadi sudah disampaikan teman-teman sebelumnya. Betul ya? Aset sudah diketahui apa itu pengertiannya. Liabilities sudah diketahui apa pengertiannya. Ekuitas sudah diketahui apa pengertiannya. Inilah kunci dasar teman-teman jika lo mengambil jurusan program studi akuntansi. Yang namanya program studi akuntansi pasti ini adalah basic alias dasar-dasar yang kalian ketahui dalam mengerjakan atau memberikan informasi mengenai rumus dasar persamaan akuntansi. Good point.
Oke, teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan studi case atau studi kasus yang ada di depan tadi. Ada beberapa mahasiswa atau 4 mahasiswa yang menjawab semuanya benar. Oke, tepuk tangan dong. Baik, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi mengucapkan terima kasih banyak pada kelas hari ini. Saya akan menyampaikan quote yang terpenting bagi teman-teman semua. Oke, lihat. Quote terakhir dari Ibu untuk mengakhiri perkuliahan kita. Ingat, jika harta adalah apa yang kita miliki dan kewajiban adalah apa yang harus kita bayar. Lihat, maka modal adalah cerminan sejati bagi diri kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.